Ya, ini untuk contoh ikatan kimia yang selanjutnya ya. Jadi sambil-sambil diulang-ulangi ya, dipelajari lagi ya, biar bisa paham ya proses pembentukan ikatan ionik. Berikutnya Bapak tuliskan lagi contohnya Pak, bagaimana pembentukan ikatan ionik antara Al dengan F. Nah, ya. Al dengan F, apa ikatan kimianya? Si Al di sini kan ada, Bapak buatkan contohnya 13 Al. Konfigurasi 283. Ingat, kalau dia 3 melepas kation ya. Kalau dia 7 negatif. Kalau melepas berarti dilepaskanlah yang ujung ini nak. Supaya apa? Supaya 8. Kenapa ini nggak dilepas aja Pak? Jadi 2 kan 7, banyak kali mau dilepas. Makanya daripada melepas 7, lebih bagus dia menangkap 1. Supaya berapa? Supaya 8 ya. Umumnya 8 ya untuk atom-atom yang berikatan kimia. Jadi kalau proses ikatan kimianya berarti Al 3+ tambah F negatif ya. Yang 3-nya ini nak itu untuk si F ya. Kenapa untuk si F Pak? Ya supaya maksudnya gini ya, supaya muatannya berimbang. Kalau muatannya berimbang, kita gabungkan dia nggak ada lagi muatan. Kan misalnya kan 3F, Al 3+ F-nya kan min. Harusnya kan F-nya kan 3 min juga. Supaya seimbang maka ini Bapak kalikan 3. Tapi supaya lebih mudah, ini gabungkan kemari, yang satu ke si Al, makanya namanya AlF3 ya. Sampai seperti ini Bapak jelaskan tadi ya. Kenapa Na-nya ada 2 Pak? Karena di sini Na-nya plus 1, U-nya berapa? 2 min. Kan nggak seimbang, maka ini kali 2, maka jadi Na2 ya. Oke, gitu nanti umumnya. Oke, kalau dia proses serah terimanya ini dia ya. Kan Al tadi kan golongan 3 ya, 283. Ya, F itu kan golongan 7 dia nak ya. Makanya crossnya ada 7. Kan F tadi kan F negatif. Nah, ya. Kenapa F-nya ada 3, Pak? Tadi kan AlF3. AlF3 berarti 1 elektron diserahkan untuk F pertama supaya jadi 8. 1 elektron untuk F yang kedua dan juga nanti untuk elektron ketiga. Makanya tadi kan ada jadi Al3+ dan F-nya negatif. Berarti setiap F itu menangkap 1. Tapi ketika ada 3, kenapa harus 3 Pak? Supaya muatannya seimbang, kan 3 negatif jadinya. Ini kan 3+. Kalau ini Bapak coret kan nggak berimbang muatannya, maka jadi AlF3. Dan disinilah ini ionik. Ya. Oke ya, itu pada umumnya ya. Oke. Untuk yang terakhir di sini ya, biar kalian ulang-ulang lagi pelajarannya. Oke, ini soal latihan. Perhatikan pasangan unsur berikut. Ya. Ini ikatannya namanya ikatan ionik. Kenapa? Ingat aja, kok ikatan ionik itu berarti logam dengan non-logam. Ini kan golongan 1 natrium kan? Ini golongan 6. 1 dengan 6 berarti ionik. Nah, ya. Kok dikatakan yang paling ionik itu berarti yang paling logam dengan paling non-logam, ya. Kok dikatakan Pak yang paling ionik ya? Yang paling ionik itu yang mana ya? Umumnya ya golongan 1 ya, golongan 1A dengan golongan 7. Kenapa? Karena ini lebih mudah melepas. Ini lebih mudah serah elektron, ini lebih mudah terima. Kan kok dikatakan ionik itu kan kemudahan untuk menyerahkan dengan menerima. Makin mudah dia menyerahkan dan makin mudah dia menerima, itu berarti makin ionik dia. Berarti rentangnya dia makin besar. Ya. Kalau sama-sama menerima kan sulit, harus ada mengalah, kan begitu istilahnya. Oke. Jadi kalau seperti ini nanti Pak gimana untuk membuat senyawanya misalnya. Oke, yang pertama gini ya, Bapak jelaskan. Pertama, kalau nggak tahu golongannya, harus ada nomor atomnya. Kalau nggak ada nomor atomnya, ya lihat SPU-nya ya. Misalnya sistem periodik unsur, misalnya Na. Na itu kan golongannya tadi kan tetap 11. Ini kan 281.
Nah, kalau dia golongan 1, ini berarti lepas. 1 lepas ya, 2 lepas, 3 lepas, 4 itu menangkap. Oke. Berarti ini nanti Na+. Nah, ya. Kenapa plus, Pak? Karena kan di luarnya 1. Oksigen kan ini kan 8, berarti 26. Berarti kan ini kan menangkap. Nah, golongan 6 menangkap. Berarti menangkap berapa, Pak? 2. O2 negatif. Kan itu istilahnya tadi. Ya. Nah, udah jelas ya tadi, berarti ini Na2O. Kenapa Na2? Ini kan muatannya nggak seimbang. Ini kan plus, ini 2 min, berarti ini tadi kali 2. Ya, makanya Na2O. Ya, gitu ya. Oke. Nah, baru yang kedua, ya, yang kedua. Misalnya siapa lagi, Pak? Misalnya Mg dengan Cl. Mg 12. 282. Kan 2. Kalau dia 2 itu, nah ingat aja berarti ini melepas. Melepas berapa, Pak? Berarti Mg2+. Lepas 2. Supaya berapa? Supaya 8 ujungnya kan begitu. Nah, dengan Cl itu kan 17. Berarti 287. Daripada melepas 7, lebih bagus aku menangkap 1 kan gitu. Berarti jadi Cl negatif. Kan muatannya nggak seimbang kan? Ini kan 2, ini 1. Kali silangkan aja. Berarti ini kali 2, ini kali 1. Jadi apa dia? Ya, berarti kan Mg-nya 1, Cl-nya berarti jadi MgCl2. Ya, tadi ini ionik. Ini juga ionik. Karena dia logam dengan non logam, ya. Kan gitu nanti dia, ya. Kalau nggak muatannya nggak seimbang, udah kali silang aja muatan dengan muatannya. Ya, ini 1, ini 2. Berarti 2 ini untuk si Na, 1 untuk si O, gitu ya. Oke, baru yang berikutnya misalnya si Mg dengan si N. Mg tadi 12, 282 dengan si N kan 7, 25. Kalau dia 2 tadi kan berarti melepas. Melepas berapa? Mg2+. Ya. Kalau dia 5, daripada melepas 5, dia bagus menangkap 3. Ya. Jadi N3 negatif. Nah, lihat, ini kan 2+, ini kan 3, kan nggak seimbang. Nah, caranya gini aja, kali silang aja, kali silang. Kalau nggak seimbang dia kali silang. Tapi kalau dia sama, di sini tadi Mg2+, N2 min, udah jadi Mgn aja. Tapi karena di sini tadi 2+, di sini 3 min, nggak seimbang, kali silang aja. Yang 3 ini untuk si Mg, yang 2 untuk si N. Berarti hasilnya adalah Mg3N2. Gitu dia. Ya. Mg3N2. Berarti Mg-nya ada berapa? Nah, kalau kita buat nanti, Pak, bagaimana proses serah terima elektronnya? Ya, Mg kan ada 3. Nah, gini buatkan, Mg-nya ada 3. Nah, ya. Kan ada masing-masing 2 elektron. Kenapa, Pak, masing-masing 2 elektron? Karena dia golongan 2 ya, jangan lupa ya. Nah, si N-nya kan ada 2 tadi. N-nya ada 2. Berarti ada si N, ada si N. Ya kan? Ini golongan berapa? 5 gini dia. Kalau dia golongan 5, berarti dia mendapatkan berapa? 3. Nah, ya, berarti titik-titiknya ada 5 gini dia. Ya. Berarti kan ingat tadi, si Mg melepas berapa? 2, ya. Tapi di sini Mg-nya ada 3. Mau dibagikan si N. Si N tadi menangkap berapa? 3. Berarti si N itu menangkap 3 dia, nak. Menangkap 3 dari si Mg. Ya. Jadi bagaimana caranya, Pak? Ya, berarti caranya supaya si N mendapatkan 3, ini juga mendapatkan 3. Kita perhatikan di sini. Elektron di sini ada berapa? 6 kan? 6. Yang mau diserahkan ke si N di sini kan ada 2. Dan harus sama dia penyerahannya. Ya. Kalau ada 6 elektron mau dibagi ke 2 atom yang masing-masing 3, berarti otomatis yang ini 3 elektron si Mg itu diserahkan ke si N, ya gitu ya. Ada sini 3 elektron yang di atas nih, dan 3 elektron berikutnya itu diserahkan lagi ke N yang ini, ya gitu dia. Ya, jadi kan jadi 8 ini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 tambah 3, dia berapa lah? 8. Itu dia ya nanti proses serah terimanya, ya.
Maka jadi namanya Mg-nya 2+, tadi di sini 3 ditambahkan dengan 2 N3 negatif. Itu dia. Oke, itu ya kira-kira anaknya untuk proses daripada ikatan ionik ya, elektrovalen, nanti logam dengan non logam ya. Oke, tolong dibaca-baca lagi bukunya ya.